Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Pada sehat semua ya? Alhamdulillah kalau pada sehat. Di sini Bapak akan membahas pada materi ini yaitu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Anak-anak di sini sudah ada yang kenal Bapak atau belum? Kalau belum, nama Bapak Yoga Khairul Anam. Selanjutnya materinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu khalifah kedua yang artinya pemimpin tegas dan disegani. Umar bin Khattab bin Nafiel bin Abdul Uzza lahir di Mekah ya anak-anak, tanggal 26 Zulhijjah 581 Masehi. Khalifah kedua dari Khalifah Ar-Rasyidin, keturunan Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy. Ibunya itu namanya Hantamah binti Hashim. Terus Umar itu diberi gelar atau julukan yaitu Al-Faruq, orang yang membedakan hak dan batil. Al-Hafiz, kegagahan melindungi umat Islam. Dan julukan yang paling sering kita itu yaitu singa dari padang pasir. Singa dari padang pasir. Gimana, udah pada jelas atau belum? Sudah pada jelas, kita lanjut lagi ya. Latar belakang Sayyidina Umar masuk ke agama Islam. Sayyidina Umar itu sebelumnya dia bukan agama Islam, dia sangat menentang sekali agama Islam. Terus ceritanya sebelum masuk Islam, dia itu orang yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Umar juga seorang pegulat perkasa yang sering menjadi juara di Mekah. Umar juga seorang tokoh Arab Quraisy. Umar sosok yang bengis dan kejam. Umar itu dulunya sebelum masuk Islam, dia itu orang yang sangat menentang agama Islam. Nah, ini awal dia masuk Islam tuh ceritanya. Umar itu ketika pulang dia menemui adik dan iparnya masuk Islam. Ia sangatlah murka dan langsung menemui adiknya. Kemudian setelah melihat adik yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia melihat selembar yang bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran surat Toha dan membacanya. Lalu ia berkeinginan untuk menemui Nabi Muhammad dan ingin masuk Islam. Jadi Umar itu pertamanya ya melihat adiknya membaca ayat suci Al-Quran. Terus dia akhirnya hatinya itu langsung pengen gitu, akhirnya menemui Nabi Muhammad dan ingin masuk Islam. Terus ketika ia bertemu dengan Nabi, ia diperintahkan untuk masuk Islam, dan kemudian ia mengucap 2 kalimat syahadat sebagai tanda bahwa beliau telah masuk Islam. Jadi begitu anak-anak. Gimana, udah pada paham atau belum? Sudah, kita lanjut lagi ya. Terus Sayyidina Umar sudah masuk agama Islam ya. Terus masa saat menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah sampai 64 Masehi, Umar itu menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Kan khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar, terus digantikan dengan Sayyidina Umar dan menjadi khalifah kedua.
Dan saat menjadi khalifah, Umar adalah khalifah pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukmin atau panglima orang-orang beriman. Umar juga sangat dekat dengan rakyatnya. Walaupun dia seorang khalifah, dia tetap berpakaian dan memiliki prinsip hidup yang sederhana. Dan pada saat menjadi khalifah, Sayyidina Umar tuh pernah menaklukkan Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Bizantium ya. Itu saat Sayyidina Umar menjadi khalifah. Terus Sayyidina Umar juga membentuk Majelis Al-Syura. Khalifah Umar sebagai ketua negara dan dibantu secara resmi oleh ahli Majelis Al-Syura. Majelis ini berfungsi sebagai kabinet negara. Yang pertama itu majelis itu berfungsi sebagai kabinet negara. Terus yang kedua terdiri dari dua bahagian, yaitu majelis tertinggi dan majelis harian. Terus yang ketiga, segala masalah penting yang berhubung dengan negara diselesaikan oleh majelis Asyura. Yang keempat, khalifah tiada mempunyai istimewa dalam menentukan atau membuat keputusan tertentu tanpa persetujuan majelis. Terus yang kelima, yaitu yang terakhir, majelis syura berkewajiban meneliti semua masalah umat Islam dan negara yang diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Terus ya di sini Sayyidina Umar itu juga meluaskan wilayah pentadbiran. Beliau berhasil memperluas wilayah seperti wilayah-wilayah Irak, Syria, dan Mesir, sehingga beliau terpaksa menghadapi masalah pentadbiran wilayah yang ditakluki dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Terus kerajaan Islam pada masa itu berjaya menguasai Baitul Muqaddis dan Damsyik. Sayyidina Umar juga mewujudkan pembagian wilayah. Wilayah pentadbiran dibagi dalam beberapa wilayah, antaranya yaitu 6 hingga 8 wilayah seperti Madinah, Mekah, Jazirah Mesir, Irak, wilayah selatan, dan wilayah timur. Setiap wilayah tadbir oleh seorang gubernur atau wali atau seorang ketua setiausaha, dan mereka dibantu oleh para pegawai tertentu mengikut jabatan masing-masing. Pegawai-pegawai awam yang lain ialah ketua setiausaha, tentara, pegawai pemungut cukai, dan hakim wilayah. Terus di setiap wilayah terdapat pegawai-pegawai tertinggi angkatan tentara. Nah, terus kita lanjut pembahasannya. Pelantikan pegawai secara bersurat. Dibuat secara bersurat dengan melampirkan sesuai tugas dan bidang kuasa mereka. Antara pegawai terkenal dan pentadbiran beliau ialah Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Al-As, Mughirah bin Syu'bah, dan Zaid bin Sumayyah. Setiap pegawai yang dilantik dan berkhidmat untuk negara akan diberi gaji tetap. Terdapat beberapa pegawai yang tidak mau menerima gaji karena sifat takwa mereka. Terus setiap pegawai juga tidak dibenarkan menunggang atau menaiki kuda Turki, memakai pakaian halus, tidak memakai topeng yang diayak, dan tidak menggunakan menjaga rumah pintu kediaman. Ya mungkin segitu anak-anak. Mungkin jika masih ada yang kurang boleh ditanyakan. Sudah cukup?
Oke, terima kasih jika sudah. Mungkin itu dari Bapak. Jika masih kurang, kita lanjut ke pertemuan berikutnya untuk minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.